Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode dimulai saat Ahem yang ingin berangkat bekerja. Ahem pun berkata, "Gopi, aku akan bekerja. Jangan bangun dari tempat tidurmu. Apabila kau butuh sesuatu, kau bisa mempencet bel yang telah ku pasang di meja di sampingmu itu." Gopi pun berkata, "Baiklah, terima kasih atas perhatianmu." Ahem hanya mengangguk iya. Dan terlihat di sisi lain, di rumah Urmila, Urmila pun masuk ke kamar Kinjal dan menyembunyikan sesuatu di belakang badannya. Urmila pun berkata, "Kinjal, aku membawakan sesuatu untukmu." Kinjal pun berkata, "Apa yang kau bawa?" Lalu Urmila pun memperlihatkan barang yang ia bawa. Kinjal pun nampak senang karena parfumnya kembali ditemukan. Kinjal pun bertanya, "Di mana bibi menemukan parfum ini?" Lalu Kinjal pun pergi meninggalkan Urmila. Dan terlihat di sisi lain, di rumah Modi, perhatian Kokila pun membuat haru. Saat Gopi yang terbaring sakit, Kokila pun menyuapi Gopi dengan penuh cinta. Gopi pun berkata, "Ibu, maaf, aku telah merepotkanmu sehingga kau harus menyuapiku seperti ini." Kokila pun berkata, "Cepat sembuh, istirahat yang cukup." Tak lama kemudian Ahem pun masuk ke kamar. Ahem yang tengah sedang menelpon melihat Gopi. Gopi pun menatap Ahem. Kokila pun menoleh pada Ahem. Lalu Hetal pun masuk ke kamar itu. Hetal pun berkata, "Bagaimana keadaanmu, nak?" Gopi pun berkata, "Sudah lebih membaik." Namun Gopi pun kembali berkata, "Ibu, aku bosan di kamar ini. Apakah boleh aku untuk berjalan keluar?" Kokila pun berkata, "Jangan dulu banyak bergerak, sembuhkan dulu keadaanmu." Lalu Ahem pun berkata, "Gopi harus melakukannya, Bu. Siapa yang akan menyiapkan semua pakaianku di saat aku ingin berangkat bekerja?" Kokila pun kembali berkata, "Seharusnya kau bisa mandiri, Ahem. Di saat istrimu sedang sakit, kau harus bisa menjaga serta merawat istrimu." Ahem pun nampak terdiam. Dengan lembut Ahem pun berkata, "Baik, Bu." Dan terlihat di sisi lain Rasi yang sedang memakai sari barunya. Lalu Jigar pun sehabis mandi keluar. Rasi pun nampak sangat kaget. Namun sikap Jigar pun nampak cuek terhadap Rasi, tidak seperti biasanya. Dan terlihat di kamar Ahem, Ahem pun yang sedang siap-siap ingin berangkat bekerja pun nampak sangat bingung memilih baju yang mana yang akan ia pakai untuk bekerja. Ahem pun melihat Gopi dengan penuh cinta. Gopi pun melihat Ahem. Gopi berpikir Ahem sangat bingung untuk memilih baju yang ia pakai. Gopi nampak bersalah. Gopi pun berkata, "Ahem, maafkan aku tidak bisa menyiapkan pakaianmu. Tapi kau sangat tampan apabila kau memakai baju itu," sambil menunjuk baju yang berada di atas meja. Ahem pun semakin terpana melihat perhatian Gopi. Lalu Ahem pun memegang baju yang dipilih oleh Gopi. Ahem sangat senang seraya berkata, "Terima kasih." Gopi pun tersenyum-senyum malu. Tak lama kemudian Minti pun datang ke kamar Gopi membawakan senampan beras yang akan dibersihkan oleh Gopi. Minti pun menaruh meja kecil di hadapan Gopi. Ahem yang telah mengganti baju yang dipilih oleh Gopi keluar dari kamar mandi. Gopi pun nampak terpesona dengan gantengnya Abang Ahem. Ahem pun berangkat bekerja. Dan terlihat Gopi pun nampak membutuhkan sesuatu, namun tidak ada orang. Gopi pun memencet bel yang telah disiapkan oleh Ahem. Di saat Gopi menekan belnya, Rasi yang sedang lewat di hadapan kamar Gopi pun mendengar bel yang telah Gopi tekan. Rasi pun masuk ke kamar Gopi. Gopi pun meminta Rasi untuk membawakan beras yang ia telah bersihkan ke dapur. Rasi pun membawa beras tersebut menuju dapur. Namun dengan aksi liciknya, Rasi saat menuju dapur membawa beras, Rasi pun nampak mencampur kembali beras yang telah dibersihkan dicampur dengan batu kecil-kecil, sehingga Gopi akan mendapat amarah dari Kokila. Rasi pun mengaduk-ngaduk beras yang dibawanya dengan batu kecil-kecil. Rasi pun sampai ke dapur. Di dapur pun terlihat Minti dan Kokila yang sedang memasak. Rasi pun masuk ke dapur dan bergumam,
Rasi pun berkata, padahal sudah dibersihkan beras ini, namun masih banyak batuinya seperti ini. Kokila pun langsung berbalik badan melihat Rasi berkata seperti itu. Kokila pun berkata, aku memberi tugas itu pada Gopi karena kasihan Gopi nampak suntuk di kamarnya. Karena aku yakin Gopi pasti mengerjakannya dengan baik, tidak sepertimu yang selalu memfitnah Gopi. Sekarang kau taruh ke sini berasnya. Lalu Rasi pun pergi ke kamarnya dan menelpon ibunya. Rasi yang sangat kesal karena masalah hidupnya, Jigar yang masih marah kepadanya dan ingin menjebak Gopi tapi gagal. Setelah percakapan Rasi dan ibunya pun berlanjut, lalu Rasi pun nampak seide dengan sang nenek. Rasi pun menghampiri kamar nenek, namun sang nenek pun sedang asik berdoa. Sang nenek pun tidak ingin diganggu oleh Rasi. Namun sang nenek pun tak lama kemudian menyelesaikan semua doa-doanya. Untuk membuat kekacauan di rumah, Rasi pun kembali melakukan aksinya dengan menggunting kancingan baju dari sang nenek. Nah, sekian saja alur sinopsis terbaru Gopi Antp dari channel kami. Saksikan terus sinopsis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.